Halo viewers, gimana kabarnya? Mbok Darmi sehat? Kembali bersama comeback di channel Young Papa Spoiler, channel yang entah sampai kapan bisa bertahan. Oh ya viewers, jangan lupa subscribe, like, dan hidupkan loncengnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam filmnya. Film ini dibuka dengan pemandangan pulau yang sangat indah. Pulau tersebut merupakan sebuah negara yang disebut dengan negara Illyria, dengan bentuk kepemerintahan monarki kerajaan. Samantha atau biasa dipanggil dengan Sam, ia adalah seorang putri dari kerajaan Illyria. Dia adalah anak kedua dari dua bersaudara. Kakaknya bernama Eleanor. Setelah berkenalan dengan mereka berdua, cerita baru akan dimulai. Pada saat Samantha menginjak usia 5 tahun, semuanya berubah karena sang raja dikabarkan mengalami kecelakaan pesawat yang membuat ayah dan pamannya meninggal. Jadi, setelah sang raja meninggal, punya Sam dan Eleanor itu beralih tahta dan menjadi ratu di Illyria. Waktu berjalan begitu cepat. Eleanor kini menginjak umur 18 tahun, dan pada saat usia inilah Eleanor sebagai putri tertua harus dinobatkan sebagai ratu di kerajaan Illyria. Keesokan harinya Samantha berjalan dengan temannya yang bernama Mike. Jadi Mike ini teman laki-laki ya guys. Mereka berdua menggelar konser di tengah kota Illyria dengan berdemo untuk menghapus monarki dan beri kebebasan. Ketika konser digelar, tiba-tiba terdengar suara mobil polisi yang menuju ke konsernya. Mereka pun langsung panik dan Samantha pergi untuk mengalihkan perhatian polisi dan Mike menata alat musik tersebut. Ketika sedang melaju, Sam melihat foto kakaknya yang terpampang di salah satu dinding gedung yang tinggi. Sam pun tercengang sehingga ia terjatuh lalu tertangkap oleh polisi yang mengejarnya. Dan polisi itu mengantarkan Samantha ke kerajaannya. Ia pun disidang oleh ibunya sendiri. Di sisi lain, cerita berlanjut dengan penjara bawah tanah yang terdapat penjahat. Jadi ini guys, penjahat ini sulit untuk dijinakan. Penjahat itu biasa disebut Napi 34. Ia diberi makanan sebuah apel. Napi 34 itu makan apel, dan siapa sangka di dalam apel terdapat sebuah komponen alat yang bisa membuka kuncian pada lehernya. Setelah terbuka, Napi 34 itu pun kabur dengan membuka pintu menggunakan tenaga telekinesis. Ia pun bebas. Jadi penjahat ini cerdas ya guys. Ia bisa mendapatkan alat yang bisa membuka kuncian hanya dengan makan apel, dan ia pun mempunyai kekuatan untuk bisa membuka pintu dari penjara tersebut. Di sisi lain, Sam dan Mike berlatih musik di rumah Sam. Setelah selesai, pria itu menawari Samantha tiket untuk nonton konser malam ini. Sam pun terlihat gembira. Lalu ia pergi dan menyuruh Mike untuk gosok gigi karena mulutnya bau bawang. Waduh, mau kencan kok mulutnya bau bawang. Padahal Mike makan bawang itu 2 hari yang lalu. Pada malam hari di tengah pesta kakaknya, Sam pun izin kepada ibunya dengan alasan akan ada ujian sekolah. Wah, ini kurang baik guys. Masa izinnya alasan ujian sekolah, padahal ia ingin pergi ke konser. Baik, lanjut. Sam dan Mike pun pergi menonton konser. Mereka dimintai KTP karena mereka tak punya KTP. Mereka pun disuruh pergi. Ya jelas ya guys, mereka kan masih berumur 15 tahun.
Sampai di situ, saat mereka mau pulang, mereka melihat pintu rahasia di bangunan tersebut dan ada orang yang membukanya dengan memencet kodenya. Meski dari jarak yang cukup jauh, Samantha bisa melihatnya dengan jelas. Wah, gimana caranya itu guys? Masa dengan jarak yang jauh bisa melihat angka-angka yang sangat kecil? Sungguh ajaib ini Samantha ini guys. Mereka masuk dan mengikuti konser. Namun di tengah konser, Samantha merasa tidak tenang dan ia pun mampu mendengar lalat yang sedang terbang. Aduh, makin gila aja ini guys. Masa lalat terbang bisa terdengar pada saat konser? Tanpa berpikir panjang, Samantha menghentikan konser dengan membuat listriknya konslet. Jadi gini guys, waktu konser tiba-tiba Samantha tidak tenang dan gelisah. Lalu ia bermain air, terus mereka akhirnya ditahan. Setelah bebas, Sam pergi ke kerajaan. Samantha pun disuruh berkemas karena ia harus pergi ke sekolah khusus pada saat liburan panas besok. Dan pada saat Sam sudah sampai di sekolah khusus, selain Sam, di sana ada January, Matteo, Tuma, dan Roxy. Mereka adalah anak-anak bangsawan, anak nomor 2. Lalu datanglah seorang pria yang bernama James dan itu merupakan guru mereka. James pun berkenalan dan ia pun bisa membuat dirinya menjadi berlipat ganda. Sontak mereka semua kaget dan bertanya-tanya, ini James kenapa ya guys, kok bisa membelah diri? Kayak amoeba saja ya guys. James pun menjelaskan bahwa ia juga seorang pangeran dan ia adalah anak nomor 2. James pun berkata bahwa anak kedua dari keluarga kerajaan memiliki kekuatan dan mereka semua pun terkejut dan tak percaya bahwa mereka mempunyai kekuatan. Setelah itu, James mengumumkan ada ketua kelompok mereka dan ia datang masuk ke ruangan. Tanpa disadari, ia adalah ibu dari Samantha. Di sisi lain, Napi 34 itu sedang berlatih tenaga telekinesisnya dan ia ternyata merencanakan sesuatu. Di dalam tempat latihannya diperlihatkan foto Samantha dan tulisan Illyria. Di sekolah, James menguji kemampuan kelima muridnya. Tantangan pertama adalah siapa yang berhasil mengambil mahkota tersebut maka akan jadi pemenangnya. Tuma pun maju dan ternyata di dalam banyak rintangannya dan Tuma pun terjatuh karena tertembak sinar laser. Mereka lalu duduk bersama dan Putri Roxy pun masih tak terlihat akibat kekuatannya. Oh ya guys, sebelum tadi James menguji kemampuan mereka, James menyita HP 5 anak tersebut, jadi mereka tidak memegang HP lagi. Namun setelah selesai berbincang, Samantha mengambil HP cadangannya yang ada di tas dan chat-chatan bersama Mike. Tuh, Samantha ini terlalu pintar atau gimana ya? Mungkin dia tahu kalau HP-nya mau disita, terus dia bawa cadangannya. Wah. Baik, lanjut. Pagi pun tiba. Sam diuji indera pendengarannya di depan banyak sumber suara, namun Sam gagal menebaknya. Di sini memang sulit guys. Samantha dihadapkan kepada berbagai sumber suara yang bercampur-campur. Itu saja membuat saya menjadi pusing guys. Entah apa yang dirasakan oleh Samantha. Baik, lanjut. Sam selalu menguji Pangeran Tuma untuk menjinakkan anjing yang sangat galak. Namun Pangeran Tuma pun sedikit takut. Setelah itu, Putri January diuji kemampuan bernapas di dalam air. Sedangkan Pangeran Matteo diuji dengan menggerakkan benda menggunakan lebahnya. Dan si Putri Roxy diuji mengayuh sepeda di hadapan berbagai jenis musim. Roxy nampak kesulitan dan tidak bisa menghilang. Keesokan harinya, Samantha bertemu ibunya. Sam dibawa di sebuah ruangan di bawah rumahnya. Di sana banyak senjata-senjata dan terdapat alat nano berbasis DNA untuk meneliti genetika bangsawan dan menyimpan sel-sel. Namun di
berbagai foto yang terpasang rapi, terdapat satu bingkai foto yang kosong. Itu ternyata milik dari orang yang telah berkhianat. Untuk mengingatnya, mereka memasang bingkai kosong. Duh, ini gimana ini guys? Seharusnya kalau untuk mengingatnya ya dipasang gambar orangnya ya guys, bukan malah bingkai kosong. Samantha kembali berlatih. Ia kembali ke ruangan pertama kali ia dites indera pendengarannya. Dan pada saat itu Samantha mampu menebak suara-suara yang ada. Mereka berlima mulai giat berlatih. Pangeran Mateo mampu mengangkat benda menggunakan lebahnya. Dan di sisi lain Putri Roxy sedang dilatih James supaya bisa menghilang. Namun setelah lama dilatih, ia belum bisa menghilang. James pun punya ide, dan James mengancam akan live IG menggunakan HP Putri Roxy pada saat mukanya sedang berantakan. Karena panik, Putri Roxy pun bisa menghilang. Duh, gimana nih guys? Dilatih tidak hilang, tapi diajak live IG malahan bisa hilang. Gawat ini. James pun pergi dan menemui Putri Januari yang sedang berlatih bernafas di dalam air. Putri Januari pun ada peningkatan, ia mampu bernafas di dalam air selama 10 menit hari demi hari, dan mereka semakin bisa menggunakan kekuatan masing-masing. Malam hari pun tiba. Samantha yang sudah janji pada Mike akan melihat konser, ia pun mau pergi diam-diam. Namun pada saat bersamaan bel darurat berbunyi dan mereka harus bangun dan bergegas menuju tempat untuk misi pertama mereka. Nah, jadi di malam ini Samantha itu mau minggat guys. Namun tiba-tiba belnya berbunyi dan mereka pun terpaksa harus berkumpul untuk menyelesaikan misinya pertama. Karena durasi film lama, jadi akan kita sambung di part 2. Tunggu part 2-nya ya guys. Sampai sini dulu. Bye bye.